Bahan pertama kita gunakan 2 bungkus agar-agar plain ini yang tanpa warna atau sekitar 14 gram. Kemudian kita gunakan 165 gram gula pasir atau sekitar 11 sendok makan. Selanjutnya kita gunakan 4 bungkus susu kental manis atau sekitar 160 gram. Di sini saya menggunakan yang rasa vanila. Setelah itu kita gunakan 1500 ml santan kelapa atau sekitar 6 gelas ukuran sedang. Agar aromanya lebih enak, kita tambahkan 1 sendok teh pasta vanila, boleh diganti dengan vanili bubuk. Nah, sekarang kita aduk hingga tercampur rata dan mendidih. Pastikan diaduk terus agar tidak ada bahan yang menggumpal. Jika adonan sudah mendidih seperti ini, langsung matikan apinya lalu angkat. Kemudian kita sediakan loyang atau cetakan puding. Lanjut kita masukkan adonan ke dalam cetakan. Jika teman-teman punya roti tawar, bisa kita jadikan sebagai isian pudingnya. Nah, ini kita sobek-sobek lalu kita masukkan. Setelah itu, tuang kembali adonan. Buat kalian yang mau memesan cetakan seperti yang saya pakai, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Nah, kebetulan di sini saya punya biskuit Oreo, jadi saya tambahkan sebagai isian pudingnya. Tapi jika teman-teman tidak punya biskuit juga nggak apa-apa, rasanya tetap enak. Setelah itu, kita diamkan di dalam lemari pendingin selama 2 jam atau hingga pudingnya beku. Pudingnya udah beku dan sekarang kita keluarkan dari cetakan. Teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya cantik banget dan sekarang kita akan potong. Suka banget dengan hasilnya, benar-benar kelihatan lembut. Pudingnya siap untuk disajikan. Ini rasanya enak banget, lembut di mulut, manisnya pas. Ini beneran enak banget, super duper lembut. Ini cocok banget buat ide jualan dan bisa dijadikan sajian saat ngumpul bareng keluarga. Bahan pertama kita gunakan 1 kg buah mangga, kemudian masukkan mangganya ke dalam blender. Selanjutnya kita tambahkan 3 bungkus susu kental manis atau sekitar 120 gram. 2 bungkus agar-agar plain atau sekitar 14 gram. Tambahkan 500 ml air atau sekitar 2 gelas ukuran sedang. Kemudian ini kita blender hingga tercampur rata dan bertekstur lembut. Setelah itu kita masukkan ke dalam wajan. Selanjutnya kita tambahkan 195 gram gula pasir atau sekitar 13 sendok makan. Kemudian kita masukkan 1000 ml santan kelapa atau sekitar 4 gelas ukuran sedang. Kemudian tambahkan sekitar 5 tetes pewarna makanan. Di sini saya pakai warna kuning tua.
Nah, sekarang kita masak sambil diaduk hingga tercampur rata dan mendidih. Setelah itu kita sediakan loyang, dan buat teman-teman yang mau pesan loyang seperti ini langsung klik link yang ada di deskripsi. Selanjutnya kita masukkan adonan puding ke dalam cetakan. Kemudian saya tambahkan biskuit seperti ini, tapi jika teman-teman tidak mau pakai biskuit juga nggak apa-apa, boleh di skip. Nah, sekarang kita masukkan di lemari pendingin sekitar 2-3 jam atau hingga pudingnya beku. Pudingnya sudah beku dan langsung kita keluarkan dari lemari pendingin. Teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya cantik banget, teksturnya juga berasa lembut dan halus. Nah, puding mangganya siap untuk disajikan. Ini rasanya enak banget, lembut dan manisnya pas. Bahan pertama, gunakan 1 bungkus agar-agar plain, masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya, gunakan 8 sendok makan gula pasir, 2 bungkus susu kental manis atau sekitar 80 gram, 2 bungkus santan kelapa siap pakai atau sekitar 130 ml, tambahkan 750 ml air atau sekitar 3 gelas ukuran sedang. Ini kita aduk sebentar hingga tercampur rata. Setelah itu, ini akan kita angkat. Tuang adonan ke dalam wajan. Nyalakan api, gunakan api sedang. Kemudian adonannya kita aduk hingga tercampur rata dan mendidih. Jangan lupa tambahkan 2 lembar daun pandan. Ini opsional, jika tidak mau pakai juga nggak apa-apa, boleh di skip. Kemudian lanjutkan aduk hingga mendidih. Jika adonan sudah mendidih seperti ini, langsung matikan apinya lalu angkat. Nah, di sini saya sudah sediakan loyang dengan diameter 20 cm, tingginya 6 cm. Kemudian masukkan adonan ke dalam loyang. Aromanya enak banget, guys. Kemudian puding santannya kita diamkan di lemari pendingin selama 1 jam atau hingga set. Jika puding santannya sudah set, langsung keluarkan. Pudingnya kita tusuk-tusuk dengan garpu agar adonannya nanti menyatu dengan baik. Kemudian keluarkan puding dari loyang. Ini hasilnya setelah dikeluarkan dari loyang. Lanjutkan tusuk puding dengan garpu. Puding santannya kita sisihkan dulu. Selanjutnya gunakan 2 bungkus Nutrijel cincau atau sekitar 30 gram.
Boleh pakai Nutrijel rasa lain sesuai selera. Sepuluh sendok makan gula pasir. Tambahkan 1250 ml air atau sekitar 5 gelas ukuran sedang. Ini kita angkat. Masak dengan menggunakan api sedang. Aduk terus hingga mendidih. Tambahkan 2 lembar daun pandan. Setelah mendidih seperti ini, langsung matikan apinya, lalu angkat. Di sini saya sudah sediakan loyang puding dengan diameter 24 cm, tingginya 7 cm. Ambil 4 centong jeli cincau, masukkan ke dalam loyang. Setelah itu, ambil puding santan yang sudah kita tusuk-tusuk dengan garpu, kemudian masukkan ke dalam loyang. Puding santannya kita tekan pelan-pelan seperti ini. Kemudian masukkan sisa puding jeli cincau. Tunggu hingga uap panasnya hilang. Setelah itu, masukkan di dalam lemari pendingin selama 2 jam atau hingga set. Jika pudingnya sudah set, langsung keluarkan. Keluarkan dari loyang. Pudingnya cantik banget, kelihatan sangat lembut, aromanya juga enak banget. Kemudian potong pudingnya. Tekstur pudingnya sangat lembut dan halus banget. Ini hasilnya setelah dipotong. Aku suka banget dengan perpaduan warnanya. Puding santan jeli cincau siap untuk disajikan. Ini rasanya enak banget, lembut, lumer banget di mulut. Bahan pertama, kita gunakan 500 ml air, masukkan ke dalam wadah. Kemudian tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Lanjut, ini kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, langsung angkat dan masukkan ke dalam blender. Kemudian kita tambahkan 2 butir telur, pastikan telurnya dalam keadaan segar. Selanjutnya kita gunakan 5 lembar roti tawar, sobek-sobek roti tawarnya lalu masukkan ke dalam blender. Blender hingga semua bahan tercampur rata dan teksturnya lembut. Kemudian masukkan adonan ke dalam wajan. Tambahkan 195 gram gula pasir atau sekitar 13 sendok makan. Kemudian kita gunakan 120 gram susu kental manis. Nah, sekarang kita tambahkan 1000 ml santan kelapa, saya pakai yang kekentalan sedang. Kemudian kita gunakan 2 bungkus agar rasa, saya pakai yang rasa vanila. Teman-teman juga boleh pakai rasa stroberi, coklat atau melon, disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian kita campurkan ke dalam adonan. Saya suka banget pakai agar rasa karena bisa bikin tekstur pudingnya jadi sangat lembut. Kemudian angkat, lalu nyalakan api, gunakan api sedang.
Selanjutnya kita aduk hingga semua bahan tercampur dengan rata. Jika sudah tercampur rata seperti ini, langsung kita tambahkan 40 gram tepung maizena atau sekitar 4 sendok makan. Campurkan sedikit adonan ke dalam tepung maizena, kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, langsung campurkan ke dalam adonan. Lanjutkan aduk hingga tercampur rata dan mendidih. Jika sudah mendidih seperti ini, langsung matikan api lalu angkat. Nah, sekarang kita sediakan cetakan puding dan masukkan adonan ke dalam cetakan. Untuk toppingnya saya gunakan 2 lembar roti tawar, ini disobek-sobek lalu kita masukkan ke dalam cetakan. Lanjut, masukkan adonan hingga cetakan penuh. Cetakannya udah penuh dan kita ratakan seperti ini. Nah, sisa pudingnya masih ada dan ini saya tuang di cetakan baru. Setelah itu kita masukkan di dalam lemari pendingin sekitar 2-3 jam atau hingga pudingnya beku. Jika pudingnya sudah beku, langsung kita keluarkan aja dari lemari pendingin. Kemudian kita sisir pinggirnya lalu kita keluarkan dari cetakan. Teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya cantik banget dan kelihatan sangat lembut. Sekarang saya akan potong pudingnya. Berasa banget tekstur pudingnya sangat lembut dan halus banget. Nah, sekarang pudingnya akan saya cobain. Ini enak banget. Lembut, manisnya pas. Nah, yang bikin pudingnya enak dan bertekstur lembut karena saya menggunakan agar rasa. Jadi, buat teman-teman yang pengen bikin varian puding dengan tekstur yang super lembut, saya rekomendasi buat menggunakan agar rasa. Agar rasa ini tersedia dalam berbagai varian rasa, ada rasa stroberi, coklat, melon, dan rasa vanila. Saya membeli agar rasa ini di supermarket dekat rumah. Teman-teman juga bisa mendapatkan di minimarket, di toko yang jual bahan-bahan kue, dan di e-commerce Florisa Store. Oke, selamat mencoba resepnya dan sampai jumpa di video berikutnya.